Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about unless and even if. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana cara menggunakan kata unless dan even if dalam kalimat. Nah, sekarang kita akan bahas yang unless terlebih dahulu ya. Well students, unless digunakan jika kalian ingin mengekspresikan suatu negative condition. Ya, jadi kalian tahu kan conditional sentence? Nah, kalau kalimat yang if dan di-follow dengan kalimat negatif di depannya, kalimat itu bisa diganti dengan menggunakan kata unless. Jadi, unless itu untuk mengekspresikan jika suatu hal terjadi, maka hal lainnya tidak terjadi. Nah, misalkan memberikan contohnya berikut ini ya. Ini adalah contoh yang pertama. You cannot speak English fluently if you don't use it in daily. Di sini terdapat kalimat condition tapi yang negatif ya, yaitu if you don't use it daily. Kita akan rubah kalimat ini menggunakan kata unless di dalamnya. Yuk lihat bagaimana Miss merubah kalimat tersebut. Kita tulis ulang kalimat yang pertamanya. You cannot speak English fluently. Setelah itu kita tulis kata unless you use it in daily. Jadi kata if dan don't-nya dari kalimat yang sebelumnya itu hilang setelah kita menggunakan kata unless. Karena unless itu menyatakan condition yang negatif. Paham? Kita baca lagi yuk. Kalimat sebelumnya adalah you cannot speak English fluently if you don't use it in daily. Dan kita rubah menggunakan kata unless di dalamnya menjadi you cannot speak English fluently unless you use it in daily. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya yuk. Berikut adalah contoh yang kedua. You cannot go to Singapore if you don't have passport. Ya, jadi misalnya nih kamu orang Indonesia, kamu mau pergi ke Singapura. Kamu tidak bisa pergi ke Singapura jika tidak memiliki paspor. Gitu ya. Nah, kita akan rubah yuk kalimat ini menjadi kalimat yang di dalamnya terdapat unless. Menjadi seperti ini. You cannot go to Singapore unless you have passport. Jadi kalimat if dan don't-nya hilang. Karena kita sudah gantikan dengan kata unless. Unless itu membantu kita untuk mengekspresikan negative condition. Well students, have you understood about the lesson? Now let's see the next example. Here. You cannot be focused on the lesson if you don't have your breakfast. Jadi kamu tidak bisa fokus nih kalau belajar kalau kamu tidak sarapan. Di sini ada kalimat condition yang negatif ya, yaitu if you don't have your breakfast. Yuk kita ganti menggunakan kata unless di dalamnya. Menjadi seperti ini. You cannot be focused on the lesson unless you have your breakfast. Jadi kata if dan don't-nya hilang ya. Well students, now let's see the last example. I hope this last example make you really understand about the lesson. Here's the last example. You cannot pass the exam if you don't prepare. Di sini ada ya kalimat negatif conditionalnya, yaitu if you don't prepare. Kita ganti yuk menjadikan kata unless di dalamnya. Yaitu menjadi seperti ini ya. You cannot pass the exam unless you prepare. Jadi kata if dan don't-nya hilang ya. Mudah kan? So this is the explanation about the use of unless in the sentences. Jadi to express the negative conditional ya. Oke, sudah paham? I hope you have understood about this. Now we continue the lesson about even if. Apa sih even if itu? So students, now we are going to talk about even if. Even if is used if you want to express something that is the opposite from our expectation. Jadi berlawanan dari ekspektasi kita atau surprising situation. Ya, jadi kata even if itu biasanya untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan ekspektasi. Now let's see the first example. Here. Even if I take chemistry lesson every day,
I cannot answer all the questions in the test. Jadi ekspektasinya adalah setiap hari nih dia belajar chemistry, kimia. Tapi dia itu nggak bisa ngerjain semua tes ujiannya. Jadi kan biasanya kalau kita belajar setiap hari, belajarnya itu berturut-turut, itu kan ekspektasinya kita bisa lulus dan mengerjakan tes yang diberikan. Tapi nyatanya adalah I cannot answer all the questions in the test. So, ini adalah contoh yang opposite from our expectation. Jadi berlawanan dengan ekspektasi. Oke, di sini kita menggunakan kata even if. Meskipun saya sudah les atau saya sudah belajar chemistry setiap hari, saya tetap nggak bisa ngerjain tesnya, gitu. Now let's see the next example here. Even if I have high salary, I won't have enough money to buy iPhone. Ya, dari kalimat ini kita lihat ya. Meskipun saya itu sudah digaji yang tinggi, tapi tetap aja saya tidak punya cukup uang untuk membeli iPhone. I won't have enough money to buy iPhone. Paham? Jadi ekspektasinya adalah orang yang gajinya tinggi itu bisa kebeli tuh nih namanya iPhone. Karena iPhone itu dilabelkan dengan suatu gadget yang mahal. Ya, dengan high salary harusnya bisa membeli gadget yang mahal. Namun kenyataannya adalah I won't have enough money to buy the gadget. I won't have enough money to buy iPhone. Sudah paham? Now let's see the next one. Even if I make a big mistake, my friend won't leave me. Ya, ini contoh yang berikutnya ya. Jadi ekspektasinya adalah ketika kita membuat suatu kesalahan besar, teman kita akan menjauhi kita. Tapi kenyataannya adalah my friends won't leave me. Jadi mereka tidak akan meninggalkan saya. Gitu ya. Jadi ekspektasinya itu berlawanan dengan realita. Nah, ketika kita ingin menyatakan tersebut, kita menggunakan kata even if. Meskipun demikian gitu ya. Now let's see the last example here. Even if you cannot accompany me to the bookstore, I will keep going. Jadi meskipun kamu tidak menemani saya tetap pergi. Jadi ekspektasinya yang awal adalah kalau kamu nggak nemenin saya nggak jadi pergi. Tapi kenyataannya berlawanan. Meski kamu tidak menemani saya tetap pergi. Okay, well students, this is the explanation about the use of even if in the sentence. Jadi sudah paham ya? So students, today we have talked about even if and unless. Semoga kalian sudah paham materi hari ini. Well students, I hope you have understood about the lesson today. Now is your turn. Let's practice. I would like to give you 10 sentences. Nanti kalian akan merubah kalimat tersebut menggunakan kata unless dan juga even if ya. Tinggal kalian buat saja kalimatnya. Oke, Miss akan memberikan contoh terlebih dahulu kok. Jadi kalian sudah tahu nantinya akan mengerjakan tugasnya seperti apa. Don't forget to submit the task to your teacher.
Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you next video. Have a great day.